Bab 921 banding 3 poin. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Chen Qi menembak mundur beberapa kali, tetapi pada akhirnya karena tidak ada jarak tembakan yang cocok, ia tidak punya pilihan selain mengoper bola ke Lin Jun. Lin Jun menemukan peluang untuk melakukan tembakan jarak menengah, tetapi gagal, tetapi ditangkap oleh lawan. Meskipun tim SMA terpadu Beitong hanya mempertahankan bola, penonton langsung bersorak keras. Pertahanan yang sukses ini mewakili keberhasilan taktis tim dan juga memberi semua orang sebuah konsep. Selama mereka dapat menekan Zhang Yu, mereka pasti akan menekan sekolah menengah pertama. Moral SMA terpadu Beitong kembali menyala. Tim juga membawa moral ini ke serangan berikutnya, tim maju dengan cepat, mundur beberapa kali, melakukan tembakan jarak menengah, dan teriakan di lapangan satu demi satu. Bagaimanapun, itu telah ditekan begitu lama, dan penonton di luar lapangan sangat perlu bersorak sekali lagi. Tentu saja, Zhang Yu tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan pihak lain mengembangkan moral ini. Dia segera memberi isyarat, dan beberapa orang mengelilinginya. Dia hanya memerintahkan dua kata, dan semua orang mengangguk, dan menyebar. Kemudian sekolah menengah pertama menyerah pada istirahat cepat dan bermain di babak pertama. Zhang Yu tidak berlari ke keranjang seperti sebelumnya, tetapi malah memainkan penyerang kecil. Kecepatan kemajuan babak pertama juga melambat. Tentu saja, sekolah menengah Beitong melihat bahwa sekolah menengah pertama mengubah taktiknya dan Zhang Yu juga mengubah posisinya, tetapi mereka lebih senang. Ini membuktikan bahwa pertahanannya efektif untuk Zhang Yu. Dia pasti takut dan ingin mengubah pinggiran. Tetapi bagian luar adalah pekerjaan teknis. Saya belum pernah mendengar tentang center dan dapat bermain sebagai penyerang kecil. Saya hanya bergegas untuk mendapatkan perawatan medis. Chen Qi tahu bahwa Zhang Yu tidak ingin terlalu cemas, dan melambat untuk maju ke lapangan depan. Melihat Zhang Yu yang sudah berada di posisi memberi isyarat, dia segera melemparkan bola. Begitu Zhang Yu menerima bola, tiga orang di sekolah menengah lampiran Beitong mengondisikan dan hampir berhenti di sisi Zhang Yu. Pada saat yang sama diam-diam bersumpah, asalkan Zhang Yu berani menyerbu, kali ini akan membuatnya terlihat bagus. Hal ini menyebabkan Zhang Yu berdiri di luar garis 3 poin, tetapi tidak ada yang dekat dengan pertahanan. Zhang Yu tiba-tiba tersenyum, melompat di tempat, dan melempar bola basket tinggi-tinggi. 3 poin. Melihat pemandangan ini, para pemain di Beitong Attached Middle School merasa sedikit luar biasa. Pemain tengah menembak 3 poin, sungguh lelucon. Bola basket meluncur dengan lengkungan yang indah di udara, dan langsung masuk ke tengah keranjang. Wow, penonton tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan lemparan 3 angka Zhang Yu benar-benar masuk. Tapi bukankah dia seorang center? Berdiri di pinggir lapangan, Han Weidong bertepuk tangan pelan karena terkejut. Zhang Yu benar-benar bisa membuat lemparan 3 angka, yang membuatnya tidak percaya. Wah, Wu Fatzi dengan bersemangat meniup peluit hooligan yang sangat keras. Seluruh medan pertempuran sekolah menengah pertama menjadi heboh lagi. Apakah ada yang lebih heboh dari sekolah menengah pertama yang telah ditekan terlalu lama? Orang ini terlalu hebat, bisakah dia benar-benar membuat lemparan 3 angka? Semoga beruntung. Saya juga berpikir begitu. Ya, penonton di sekolah menengah Beitong Attachment telah banyak berbicara. Meskipun Zhang Yu hanya memasukkan 1, itu tidak berarti apa-apa, tetapi banyak orang merasa bahwa masalahnya tampaknya tidak sesederhana itu. Hebat, Kapten. Beberapa orang dari sekolah menengah pertama memberi Zhang Yu ucapan selamat yang tinggi ketika mereka kembali ke pertahanan. Sekelompok orang di sekolah menengah Beitong sangat kesal. Saya baru saja mencetak 2 poin di sini, tetapi Zhang Yu berhasil memasukkan 3 angka. Sekolah menengah atas Beitong membawa bola ke lapangan depan dan berencana untuk membalas 2 poin. Ketika kembali ke pertahanan, Zhang Yu dan Lin Jun bertukar posisi lagi, bermain sebagai center, dan mempertahankan keranjang. Sekolah menengah atas Beitong mengirimkan 2 perguruan tinggi Yuan kepada Zhang Yu di masa mendatang, mencoba untuk membunuhnya sepenuhnya. Tetapi persaingan di bawah keranjang, bagaimanapun juga, adalah tentang kekuatan dan kecepatan. Zhang Yu adalah musuh kedua, masih terus menang. Beitong berafiliasi dengan bagian tengah bola beberapa kali,
pada akhirnya hanya dengan tergesa-gesa menembak, bola mengenai ring dan muncul, Zhang Yu melakukan tendangan voli dan mengambil rebound lagi. Sekolah menengah atas pertama diikuti oleh serangan balik cepat. Chen Qi menerima bola dan langsung menuju setengah lapangan lawan. Zhou Jingfu dan Bao Bao telah bersiap untuk itu. Melihat bahwa tidak ada peluang untuk berhenti darurat, Chen Qi berencana untuk mengendalikan ritme lagi. Umpan, suara Zhang Yu yang familiar datang. Chen Qi Sun Seng segera melempar bola keluar, langsung ke posisi Zhang Yu. Bao Baowen dan Zhou Jingfu bergegas ke sisi Zhang Yu untuk mencegahnya mencoba memecahkan keranjang lagi. Namun, Zhang Yu melompat di tempat setelah menerima bola, melemparkan bola basket di tangannya dengan postur menembak yang sangat sempurna. Bajingan, bola basket masuk ke gawang di bawah kemarahan Bao pada hari Selasa, dan itu adalah lemparan 3 angka lainnya. Ada hening sejenak di lapangan. Tembakan yang bagus. Wow, bagus sekali. Sekolah menengah pertama seperti panci goreng lagi, dan penonton di sekolah menengah Beitong Atahmen sangat berteriak. Zhang Yu mencetak 2 lemparan 3 angka, membuat semua orang melihat kekuatan Zhang Yu. Juga membuat mereka tahu kelengkapan Zhang Yu, dapat dikatakan bahwa dia bisa berada di dalam, di luar, dapat meledak, dapat memilih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Han Weidong juga dapat dilihat sebagai kekuatan Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa level Zhang Yu jauh lebih tinggi daripada siswa sekolah menengah. Bahkan orang dewasa dari tim basket kota tidak boleh membiarkannya begitu saja, itu membuatnya luar biasa. Papan skor berubah lagi. Selisih antara kedua tim kembali menjadi 1 digit, yang hanya berjarak 8 poin. Sekolah menengah Beitong Atahmen tidak punya pilihan selain memanggil skorsing lagi dan berencana untuk mengubah taktik lagi. Sekolah menengah pertama datang ke tempat istirahat, satu persatu bersemangat. Di mata semua orang, ini disebut bermain basket. Kerja sama berjalan lancar dan tingkat tembakan sangat tinggi. Meskipun sebagian besar tembakan basket bergantung pada Zhang Yu, tetapi biarkan dia melakukannya. Memimpin lebih baik daripada tertinggal. Kapten, Anda hebat sekali. Bisa dekat atau jauh. Anda bilang akan kembali lebih awal. Hasil tim kita tidak boleh seperti ini. Sun Feng tertawa. Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa bersamaan. Tentu saja, semua orang setuju dengan pernyataan Sun Feng. Hei, saya tidak tahu. Bagaimana SMA afiliasi Beitong berencana menghadapi kapten kali ini? Chen Qi menyeka keringat di wajahnya. Taktik apa yang bisa mereka miliki? Pasti tim ganda lagi. Lin Jun mengangkat kepalanya dan minum. Tas. Su Hao mencibir, bagaimana timnya? Kapten sekarang menarik keluar untuk bertarung, tidak ada 3 orang. Yang tidak bisa menahannya sama sekali. Saat itu kita akan melawan 4 orang dan bertarung lagi, dan kita tidak akan hidup. Orang-orang di sekitar mengangguk mendengar ini. Han Weidong tersenyum dan berkata, Zhang Yu, tidak peduli bagaimana mereka mengaturnya, itu semua bertentangan dengan taktik Anda. Benar, Anda mencoba bermain sebanyak mungkin dan menarik lebih banyak pemain netral untuk keranjang. Begitu, Zhang Yu mengangguk. Han Weidong mengangguk puas, berkata, Sun Feng, istirahatlah dan biarkan Ma Jinpeng naik. Perkuat dampak keranjang. Lin Jun, kamu harus berlari lebih banyak dan mencoba mengganggu pengaturan mereka. Lin Jun mengangguk. Waktu jeda berlalu dengan cepat. Pemain dari kedua tim kembali. Pertandingan dimulai. Sungguh, taktik lawan pada dasarnya sama seperti yang diharapkan oleh beberapa orang di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah Beitong Atahmen memperkuat pertahanan melawan pemain tunggal Zhang Yu. Bahkan tanpa bola, itu adalah tim ganda. Bola adalah pengepungan 3 orang, dan dia tidak bermaksud memberinya kesempatan apapun. Tetapi bagaimana semuanya bisa berjalan semulus yang dibayangkan di Beitong Atahmen? Meskipun Zhang Yu diganggu oleh beberapa orang dan posisinya ditarik terpisah, area aktivitas menjadi lebih besar dan larinya menjadi lebih intens. Kecepatan Zhang Yu, tentu saja, sangat menakjubkan. Hanya berlari-lari, itu sudah cukup bagi tim pertahanan Beitong Atahmen untuk mengacau lagi. Ini juga memungkinkan beberapa pemain lain di sekolah menengah pertama untuk menunjukkan kemampuan mereka dan sering memukul keranjang lawan. Ma Jinpeng, Su Hao, Lin Jun mencetak gol. Serangan balik dari sekolah menengah atas Beitong gagal menghasilkan prestasi apapun.
Para siswa yang menonton pertandingan di sekolah menengah atas Beitong telah kehabisan semangat, tampak lemah dan tidak berdaya, dan tidak dapat lagi mengirimkan slogan-slogan ofensif atau defensif. Waktu pertandingan hampir berakhir, hanya ada zona penonton dari sekolah menengah pertama, dan sorak-sorai meledak dari waktu ke waktu, dan sebagian besar waktu lainnya sangat sunyi. Huang Huan tersenyum. Meskipun dia tidak peduli dengan nilainya atau apapun, dia dapat melihat seberapa baik dia bermain di sekolah menengah pertama, dan suasana hatinya sangat nyaman. Jia Jilin dan Ningkin sama-sama penuh dengan senyuman, dan mereka terus berbicara satu sama lain. Bagaimanapun, kemampuan tim untuk bermain dengan baik di kandang lawan lama mereka juga membuat mereka merasa senang. Kepala sekolah-sekolah menengah atas Beitong Liu Cheng sangat kesal, meskipun dia tidak ingin tim membiarkan sekolah menengah pertama terlalu kehilangan muka. Namun, itu tidak berarti Anda ingin ditendang keras oleh pihak lain. Itu jelek, dan itu bisa dibayangkan. Pemain lain di sekolah menengah pertama di lapangan, lebih berkembang. Sekolah menengah Beitong Atahmen hanya bisa berhenti sebentar lagi dan mengatur ulang taktik. Bermain lagi, Beitong Atahmen mengurangi tekanan pertahanan pada Zhang Yu dan beralih ke pertahanan area yang luas. Kekuatan pertahanan sedikit menurun, dan Zhang Yu segera memanfaatkan kesempatan itu, bergegas ke keranjang, dan melakukan dung, yang dapat dikatakan sebagai kegemparan skala penuh. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang menonton pertandingan sekarang tahu bahwa selama kekuatan pertahanan melawan Zhang Yu dikurangi menjadi kurang dari 3 orang, pada dasarnya setara dengan memberikan poin kepada Zhang Yu. Menerobos ke gawang, kedua belah pihak seri, Beitong, yang tidak memiliki moral, membuat kesalahan tembakan lagi, dan kedua belah pihak berganti menyerang dan bertahan. Chen Qi memimpin pertama kali dengan layup dengan kecepatan. Diikuti oleh sekolah menengah, Beitong, tidak ada waktu untuk menembak. Pelanggaran, Zhang Yu menemukan peluang. Sebuah lemparan 3 angka jarak jauh yang sangat jauh mengenai gawang dan waktu pun berakhir. Semua orang di sekolah menengah pertama bersorak. Karena tim akhirnya menciptakan keajaiban yang mustahil. Dalam kasus skor besar di belakang, itu berakhir dengan keunggulan 5 poin dan mengakhiri permainan. Melihat ini, para siswa sekolah menengah Beitong bangkit dan meninggalkan stadion dengan wajah tertekan. Meskipun ini sudah menjadi pertandingan terakhir grup, itu tidak akan mempengaruhi sekolah menengah Beitong untuk lolos ke tempat pertama dalam grup. Namun, pertandingan ini juga membuat mereka mengerti bahwa bukan karena level sekolah menengah pertama mereka tidak bagus, tetapi karena master pertama tim mereka belum datang. Jika tidak, dari hasil pertandingan ini saja, kita dapat melihat bahwa sekolah menengah pertama pasti merupakan tim unggulan yang memenangkan kejuaraan. Kompetisi telah berakhir, Huang Yan dan yang lainnya juga datang untuk memberi selamat kepada tim, berbalik dan pergi. Han Weidong juga sangat puas dengan penampilan tim malam ini, meskipun kali ini Liga Bola Basket memimpin tim dengan hasil yang biasa-biasa saja. Namun, dia dapat melihat kebangkitan seorang jenius bola basket dalam pertandingan ini, yang membuatnya merasa berharga. Han Weidong dan Zhang Yu bertukar telepon. Pertandingan telah berakhir, para pemain saling mengucapkan selamat tinggal. Zhang Yu dan Wu Fatkai Bin naik mobil. Setelah keluar dari mobil, mereka menemukan sebuah restoran dan menggosoknya. Itu adalah perayaan kecil. Zhang Yu pulang ke rumah dan tertidur di malam hari. Dia terus melempar dan menghancurkan kali ini. Keesokan paginya, setelah sarapan, Zhang Yu datang ke sekolah. Kelas 12 telah mengubah ruang kelas, dan dia langsung naik ke atas ke kelas 2. Setelah Zhang Yu memasuki ruangan, ia langsung membuat keributan di kelas. Meskipun semua orang tahu bahwa Zhang Yu telah kembali, sulit untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya ketika ia melihat dirinya memasuki kelas. Zhang Yu tersenyum dan menyapa semua orang. Kembali ke tempat duduknya, masih di sudut belakang. Kerumunan berkumpul dan bertanya ke timur dan barat. Karena pertandingan basket kemarin, semua orang mengetahuinya. Jadi para siswa lebih tertarik pada tur Eropa. Zhang Yu hanya berbicara tentang urusan Eropa, tetapi kebanyakan dari mereka adalah pertunjukan, dan Zhang Yu yang lain tidak mengatakan apa-apa. Kerumunan itu sudah lama tidak berbicara, dan radio menginstruksikan kader mahasiswa untuk pergi ke pertemuan. Zhang Yu, Su Qianqian, Tan Xiaonan, ketiganya berdiri bersama. Meskipun Wu Fatzi adalah anggota serikat mahasiswa, levelnya terlalu rendah untuk terus belajar.
Zhang Yu datang ke serikat mahasiswa bersama-sama. Zhang Yu muncul, tentu saja menyebabkan keributan lain di serikat mahasiswa. Semua orang mengucapkan beberapa patah kata penghinaan, dan semua orang segera kembali ke kedamaian, dan pertemuan resmi dimulai. Pertemuan pertama-tama membahas pengaturan personel untuk wakil presiden yang kosong. Zhang Yu berdiskusi dengan Su Qianqian terakhir kali dan langsung bertanya kepada Liu An, direktur kantor saat ini, apakah dia tertarik dengan posisi ini. Bagaimana mungkin Liu An berpikir bahwa dia dipromosikan ke tingkat ketiga berturut-turut, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk hanya duduk di posisi direktur bahwa dia benar-benar menjadi wakil ketua, dan dia sangat bersedia menerimanya. Kemudian posisi direktur kantor secara logis dimajukan oleh Su Qianqian, dan wakil direktur secara internal memindahkan seorang wakil menteri untuk menggantikannya. Setelah membahas kandidat untuk wakil ketua, diikuti oleh pengaturan untuk penerimaan mahasiswa baru, Cui dan yang lainnya selalu bertanggung jawab atas penerimaan mahasiswa baru, dan Zhang Yu akan memilih satu pilihan untuk pertemuan ini dan membiarkan mereka mengaturnya. Pertemuan tersebut dibahas suatu pagi. Setelah fokus pekerjaan ditentukan, pertemuan tersebut akan secara resmi ditunda. Zhang Yu kembali ke kelas dan melihat Li Yunliang. Keduanya saling menyapa tanpa mengatakan apapun yang berlebihan. Li Yunliang berada di kelompok guru sekolah tadi malam dan tahu Zhang Yu telah kembali. Karena itu menyebar seperti perubahan kepemimpinan sekolah. Dalam pandangan Li Yunliang, Zhang Yu bukan lagi siswa biasa. Dia bukan hanya bintang besar di sekolah, tetapi juga kreditur besar rahasianya sendiri. Untuk alasan dan alasan, pihak lain berada di pihak yang kuat, dan dia berada di pihak yang lemah. Tapi oke, di permukaan, dia dan Zhang Yu relatif harmonis. Meskipun tidak banyak pembicaraan di antara mereka, tidak ada kontradiksi lainnya. Namun, Li Yunliang tahu, itu akan segera berubah. Dengan kemampuan Zhang Yu saat ini, mustahil untuk bertahan lama di kelasnya. Setelah sekolah resmi dimulai, kita pasti harus pindah ke kelas roket. Setiap kali Li Yunliang memikirkan hal ini, dia merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Aku tidak tahu apakah itu harus bahagia atau tidak. Li Yunliang berpikir berulang-ulang bahwa meskipun dia dan Zhang Yu agak berkonflik, bagaimana mengatakannya adalah hal yang sama di masa lalu. Terlebih lagi, jika Zhang Yu tidak membuat keributan dengan dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki keberanian untuk membeli mobil semahal itu, tentu saja dia tidak akan menjadi luar biasa ketika teman-teman sekelasnya bertemu. Selain itu, setelah Zhang Yu datang ke kelas, dia juga menerima beberapa bonus, dan gajinya pun meningkat karenanya. Jika dipikir-pikir, Zhang Yu membawa banyak manfaat baginya, tetapi dia tidak tercekik. Setelah kelas, Li Yunliang memberi isyarat dan memanggil Zhang Yu, keduanya sampai di sudut tanpa orang. Zhang Yu, kamu mungkin tidak tahu nilai ujianmu saat pergi ke Eropa kali ini. Nilaimu masih yang pertama di tahun ajaran ini. Aku ingin menyapa kamu di depanmu, agar kamu bisa sedikit lebih siap secara mental. Setelah mahasiswa baru mendaftar, kamu harus dipindahkan ke kelas roket. Apakah aku sendirian saat pergi ke kelas roket? Total 3 orang di kelas kita telah mencapai standar kinerja. Kamu, Su Qianqian, dan Ge Wenhui. Bagaimana dengan Xiao Wei? Pencapaian Xiao Wei menurun. Dia pada dasarnya keluar dari kelas roket. Dia dan Fang Suxing, Tan Xiaonan, Dong Chang akan pergi ke kelas eksperimen. Itu juga bagus. Setidaknya itu adalah kelas kunci. Lalu siswa terbaik di kelas kita sudah pergi. Apa yang aneh tentang ini? Sama saja di setiap sekolah menengah. Semuanya tentang berkumpul dengan hasil akademis yang baik, dan berkumpul. Apalagi yang ada untuk kelas roket, kelas eksperimen, dan kelas normal. Kedengarannya merepotkan. Apakah aku tidak akan pergi? Tentu saja tidak. Nilaimu menduduki peringkat pertama di tahun ajaran, kamu tidak bisa masuk kelas roket, dan sekolah tidak bisa menerimanya. Kamu masih siap untuk berhenti. Ngomong-ngomong, aku memanggilmu kali ini karena biaya sekolah. Dalam waktu yang lama, banyak mata kuliah yang tidak mengikuti kemajuan. Agar tidak memengaruhi pembelajaranmu, para guru di kantor kelompok D kami ingin meluangkan waktu untuk memberimu beberapa bimbingan belajar secara berkelompok, untuk menghindari dampak dari kelas roketmu. Kemajuan pembelajaran. Jangan tidur lagi akhir-akhir ini. Jangan pergi sepulang sekolah. Kamu harus mengganti kelas untuk belajar mandiri di malam hari. Pelajaran apa yang harus diganti? Tidak perlu. Karena,
Aku sudah mempelajari pelajaran itu. Sebelumnya, apakah kamu sudah mempelajari semuanya? Kapan? Ketika aku pulang malam, kadang-kadang aku tidak bisa tidur di rumah pada malam hari, aku hanya membaca buku. Aku sudah selesai sekolah. Li Yunliang terdiam saat mendengar ini, dan berkata, Zhang Yu. Apa yang kau ingin aku katakan padamu? Mari kita serius di siang hari. Kau tidur setiap hari. Di malam hari, saatnya tidur, tetapi kau telah belajar. Palsu, jangan kau buka saja aku. Tuan Li, apa yang bisa kulakukan padamu? Aku hanya masalah. Aku suka tidur di siang hari. Tidak bisakah aku tidur di malam hari? Oke, kau baik-baik saja. Apakah kau yakin tidak ingin kami menebusmu? Tidak, aku yakin. Baiklah, kembalilah. Zhang Yu mengangguk, berbalik dan pergi. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti, memikirkannya, berbalik, dan berkata, terima kasih. Guru Li. Li Yunliang berhenti, tidak mengatakan apa-apa, melambaikan tangannya dan pergi. Setelah sekolah di sore hari, karena masih dalam liburan, tidak ada belajar mandiri di malam hari. Setelah Zhang Yu pulang, dia menyalakan komputer, menyiapkan naskah, dan bersiap untuk melanjutkan siaran. Karena saya baru saja pergi ke Eropa untuk tur, siaran langsung sudah lama tidak disiarkan. Begitu saya online, sistem akan memberitahu seluruh jaringan lagi. Faktanya, jika pembawa berita rata-rata tidak online selama berhari-hari, itu hanya bercanda. Itu pasti akan membuat marah para eksekutif yang mengoperasikan platform, mengkritik dengan serius, mendenda, dan bahkan mengakhiri kontrak, dan mendapatkan kembali denda. Dapat dikatakan bahwa pembawa berita manapun tidak berani dengan mudah menyinggung manajemen platform. Secara khusus, ganti rugi yang ditetapkan hingga jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan membuat beberapa pembawa berita kecil gemetar ketika mereka memikirkannya. Tentu saja, itu wajar saja. Dan sekarang Zhang Yu bukan pembawa berita biasa. Dengan kemampuannya, dia sudah memenuhi syarat untuk menantang manajemen platform. Bahkan jika itu adalah ganti rugi yang ditetapkan jutaan, itu akan menjadi gerimis baginya. Jika platform berani menghancurkan Zhang Yu, maka akhirnya lihat siapa yang akan bernasib buruk. Perusahaan Feilong menerima permintaan cuti Zhang Yu, dan mengadakan rapat untuk membahasnya. Pada akhirnya, ia menyetujui permintaan cuti Zhang Yu. Meskipun ketentuan kontrak dapat memberlakukan pembatasan wajib pada jangkarnya, para eksekutif senior perusahaan juga tahu bahwa hal-hal ini pada dasarnya tidak berlaku untuk Zhang Yu sekarang, jadi cukup buka satu mata dan tutup satu mata. Begitu Zhang Yu memulai siaran langsung, itu masih merupakan perlakuan tertinggi, dan seluruh jaringan memberitahu. Langsung meledak di ruang siaran langsung. Layar menyapu seperti badai. Tentu saja, kebanyakan dari mereka mengeluh tentang siaran langsung Zhang Yu, dan saya tidak sabar untuk melahapnya di tempat. Zhang Yu hanya bisa menunda perjalanan ke Eropa, dan netizen yang tidak berdaya hanya bisa menerima alasan ini. Lagi pula, Zhang Yu tidak berbohong, hanya saja aku menikmati mendengarkan ceritanya setiap hari. Ketika aku terputus dari hawa dingin, aku secara alami sedikit tersesat. Episode baru Mortal Cultivation terus berbicara tentang. Karena ada banyak episode di depan, beberapa episode Zhang Yu pada malam hari disiarkan selama lebih dari 1 jam, dan akhirnya menutup siaran langsung. Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Zhang Yu kembali ke situasi selangkah demi selangkah. Cepat, sudah waktunya bagi para mahasiswa baru untuk secara resmi masuk sekolah. Sekolah penuh dengan spanduk. Sebagai kekuatan utama untuk menerima siswa baru, Serikat Mahasiswa telah melakukan banyak pekerjaan awal. Pada saat yang sama, banyak sukarelawan direkrut untuk menghibur siswa baru dan orang tua mereka. Sebagai ketua Serikat Mahasiswa, Zhang Yu bertanggung jawab untuk mengordinasikan dengan nama, tetapi sebenarnya dia tidak peduli tentang apapun. Kekuasaannya sepenuhnya didelegasikan kepada beberapa wakil presiden. Karena banyak orang yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa di kelas 12, pada hari ketika mahasiswa baru masuk sekolah, banyak orang yang hadir untuk mengatur pekerjaan. Wu Jie dan Zhao Zijun sama-sama anggota Serikat Mahasiswa. Mereka memimpin beberapa sukarelawan dengan tanda nama. Mereka sangat senang di tempat pelayanan mereka. Kampus penuh dengan mahasiswa baru dan orang tua yang berjanji untuk masuk ke kampus. Meskipun Zhang Yu tidak ada kegiatan, dia tidak bisa pergi sesuka hati. Kereta melaju kencang.
Itu semua karena ikat kepala. Dia tidak perlu melakukan apapun sendiri. Zhang Yu yang lebih membosankan menarik kursi dan duduk di tempat yang tidak mencolok, melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Diam-diam mengeluarkan ponsel untuk bermain game. Ketika seseorang lewat, dia buru-buru bersembunyi, dan ketika dia pergi, dia bermain lagi. Namun, bahkan jika Anda berhati-hati, Anda tidak akan diperhatikan, tetapi ketika Anda melihat Zhang Yu, Anda akan berpura-pura tidak melihatnya. Apa yang kamu bicarakan? Ada masalah dengan meteranmu. Seluruh keluargamu punya masalah. Hei, bagaimana kamu memarahi orang? Apa salahnya memarahi kamu? Apakah ada orang seperti kamu yang suka mengambil tulang dalam telur? Sebuah suara keras terdengar, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Zhang Yu dengan hati-hati takut bahwa ketika seseorang melihat bahwa dia telah mencuri permainan ponsel, dia tiba-tiba ditarik oleh seseorang. Itu membuatnya takut. Ponsel itu hampir jatuh ke tanah, dan berbalik, ternyata itu adalah Wu Jie. Zhang Yu berbalik untuk mengeluh, dan berkata, membuatku takut. Apa yang kamu lakukan? Kaget, kamu masih bermain, bos. Lao Zhao sedang berdebat dengan orang-orang di sana. Wu Jie ribut dengan ekspresi di wajahnya. Zhang Yuwenyan mengerutkan kening, berbalik untuk melihat ke samping, dan melihat bahwa meja resepsionis dikelilingi oleh sekelompok orang, dan seseorang dapat terdengar berteriak. Melihat pemandangan ini, Zhang Yu segera bangkit dan berjalan untuk melihat apa yang terjadi. Aku mengatakan ini teman sekelas. Aku berbicara tentang peraturan dan ketentuan sekolah, itu adalah persyaratan wajib. Jika kamu ingin mendaftar dengan sukses, kalau begitu jangan katakan apa-apa, cepat dan potong rambutmu. Sesuai peraturan. Kamu sangat panjang, Zhao Zijun berkata dengan keras. Kenapa kau biarkan aku pergi? Aku pergi. Aku tidak akan pergi hari ini. Seorang gadis berpakaian indah berkata dengan keras, apa jenismu? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membuatku mencabut rambutku? Sekolah bagaimana dengan peraturan dan ketentuannya? Tidak bisakah kau menunggu sampai aku mendaftar? Beranikah kau mengatakan sesuatu yang baik kepada senior? Tentu saja Zhao Zijun sangat kesal ketika mendengarnya. Oke. Jika kau tidak merapikan rambutmu, aku tidak akan mendaftarkanmu hari ini. Beranikah kau? Beraninya aku. Yao Yao, ada apa? Seorang bajingan mendengar suara itu. Wu Jinyao melihat ibunya Yuan Shaomei datang dan buru-buru berkata, Bu. Kau di sini tepat. Orang ini berani mengatakan bahwa aku tidak akan mengizinkanku mendaftar. Dia pikir dia siapa? Yuan Shaomei mengerutkan kening dan menatap Zhao Zijun, berkata, teman sekelas ini. Kau seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Suruh gurumu yang bertanggung jawab. Biarkan aku melihat siapa yang berani tidak membiarkan putriku mendaftar. Yuan Shaomei mengenakan pakaian profesional dan sangat rapi. Ketika dia melihat momentum berbicara, dia tahu bahwa dia jelas bukan orang biasa. Zhao Zijun terkejut dengan momentum pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain adalah orang dewasa, dia hanya seorang siswa, dan latar belakang keluarganya tidak mengagumkan. Tentu saja, saya tidak tahu harus berbuat apa. Memenuhi syarat, itu bukan terserah Anda. Zhang Yu datang saat ini, diikuti oleh Wu Fati. Ketika Yuan Shaomei melihat siswa lain datang dari seberang bar, ekspresinya bahkan lebih tidak menyenangkan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakannya lagi. Zhang Yuleng bersenandung, berani kukatakan 100 kali. Biar ku beritahu, sekolah menengah pertama di sini, kau tidak punya kualifikasi untuk menunjuk ke sini. Yuan Shaomei tertegun oleh seorang siswa, tentu saja, wajahnya sangat jelek. Ketika Zhao Zijun melihat Zhang Yu datang, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggung tubuh utama, dan bergegas berjalan mendekat dan berkata, pemimpin regu. Anda ada di sini. Terserah Anda untuk menangani ini. Pemimpin. Wu Jinyao mendengar bahwa Zhang Yu hanyalah seorang pengawas. Tentu saja, dia tidak menganggapnya serius, dan berkata dengan tidak bermoral, jangan bilang itu monitor. Komandan ada di sini. Tidak berguna. Jangan bicara omong kosong. Cepatlah. Jalani proses penerimaan. Kalau tidak, aku akan membuatmu terlihat baik. Zhang Yu menatap Wu Jinyao, yang memiliki jari kaki tinggi, dan berkata, poni rambutmu terlalu panjang. Tidak sesuai standar, dan kuku jarimu dipaku. Ini tidak sesuai standar sekolah. Keluar dan potonglah.
Bersihkan kukumu. Kembalilah dan antri lagi. Wu Jinyao menghentakkan kakinya dan berbalik. Bu. Lihat dia. Yuan Shaomei berkata dengan wajah dingin, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Cepat dan temukan gurumu yang bertanggung jawab. Aku tidak tahu apapun tentang kalian anak-anak. Aku yang bertanggung jawab di sini. Dengarkan saja. Jika kamu tidak mendengarkan, cepatlah. Jangan berdiri di sini menghalangi orang lain untuk mendaftar. Yuan Shaomei mendengar bahwa dia sangat marah sehingga dia berkata, anakmu terlalu gila. Apakah kamu tahu siapa aku? Berani berbicara seperti itu padaku. Aku peduli siapa kamu. Zhang Yuleng bersenandung. Tidak ada yang pandai dalam hal itu. Aku berbicara seperti itu. Aku suka mendengarkannya. Pergi ke tempat pedikur. Kamu. ... Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Seorang guru dari kantor urusan akademik juga menemukan bahwa ada banyak orang di sekitar, merasa bahwa sesuatu telah terjadi, dan bergegas datang. Melihat bahwa seorang dewasa dapat dihitung sebagai Yuan Shaomei, dia segera berjalan mendekat dan berkata, guru ini. Kamu di sini dengan tepat. Murid-muridmu di resepsi terlalu sombong. Aku tidak berani membiarkan putriku mendaftar. Kamu harus menyelesaikannya untukku segera. Setelah berbicara, aku bangkit dan berbisik di telinga yang lain. Guru dari kantor urusan akademik mendengar bahwa wajahnya sedikit berubah, dan pihak lain mengucapkan nama di telinganya, yang secara alami membuatnya merasa tekanannya tidak kecil. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, jangan berisik. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan bicara nanti. Jangan tunda pendaftaran siswa. Orang-orang di sekitar ini hanya bisa mengalihkan perhatian mereka ke Zhang Yu lagi. Zhang Yu berkata dengan acuh tak acuh, semua sudah dikatakan. Persyaratan kehadiran siswa diwajibkan oleh sekolah. Bukan tidak mungkin untuk mendaftar. Kantor urusan akademik akan menerbitkan kembali dokumen untuk saya dan mengubah peraturan. Tetapi tidak sebelum perubahan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Yuan Shaomei tidak menyangka bahwa anak laki-laki di seberang sana bahkan tidak akan memberikan wajah gurunya. Hampir terbalik, guru dari kantor urusan pengajaran baru tahu kalau Zhang Yu lah yang berkonflik dengan orang tua murid yang luar biasa itu, dan sekarang dia tercengang. Siapa Zhang Yu? Dia pasti tahu, kalau sekolah ini punya murid yang bahkan lebih baik dari gurunya, itu pasti Zhang Yu. Biasanya, bahkan kepala sekolah memperlakukan dia dan Yan Yuyan, dia hanya staf biasa dari kantor urusan akademik, bukankah itu lebih tidak penting di depan pihak lain? Guru dari kantor urusan pengajaran hanya bisa dengan malu, kongkong. Dia berdeham dan berkata, ya, ada hal lain di pihakku. Urusanmu, selesaikan sendiri, abaikan keduanya, dan santai saja. Tentu saja, Yuan Shaomei tidak menyangka guru ini melihat Zhang Yu seolah-olah dia melihat hantu, yang juga membuatnya meragukan identitas Zhang Yu. Apakah anak ini anak keluarga istimewa dengan latar belakang yang kuat? Wu Jinyao sangat marah, dan berkata dengan marah, Bu. Apa yang kamu tunggu? Jangan buru-buru meminta nenek datang. Aku ingin anak ini meminta maaf kepadaku di depan umum. Hehehehe, para siswa di sekitarnya tertawa pada saat yang sama, membuat Zhang Yu meminta maaf. Sungguh lelucon, para direktur pendidikan semuanya makan bie oke. Halo, apa yang menurutmu bagus? Monitor kita adalah ketua serikat mahasiswa. Bisakah dia meminta maaf kepadamu? Wu Jie berkata dengan keras. Bagaimana dengan ketua serikat mahasiswa? Wu Jinyao berkata, jika kamu tidak meminta maaf kepadaku, aku berjanji bahwa ketua serikat mahasiswamu hanya dapat melakukannya hari ini. Oh, Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, aku akan melihatnya. Bu, cepat panggil dia, biarkan dia datang sekarang juga. Seru Wu Jinyao. Omong kosong. Yuan Shaomei sedikit kesal. Dia melaporkan namanya kepada adik laki-lakinya, dan dia terlalu tidak tahu malu, dan berkata, teman sekelas ini. Ayo pergi, biarkan semua orang mundur selangkah, kamu biarkan putriku melaporkan namanya terlebih dahulu. Aku akan membawanya untuk memotong rambutnya nanti. Petik 2. Bu, apa yang kamu katakan? Mengapa aku memotong rambutku? Zhang Yu belum mengatakan apa-apa, tetapi Wu Jinyao sangat marah. Yuan Shaomei juga tampaknya terbiasa dengan kebiasaan memanjakan anak itu, tetapi dia telah menunjukkan kelembutan, dan Qing Sheng membujuk Yao Yao. Sekolah orang-orang sangat diatur, jangan terlalu keras kepala. Bagaimana cara memotongnya cepat atau lambat? Itu sependek yang terlihat.
Petik 2. Aku tidak. Wu Jinyao, yang dimanja di rumah, menggelengkan kepalanya dan berteriak, di sekolah menengah pertama. Bukankah sekolah mengizinkanku tinggal? Apakah aku tetap sama? Siapa yang memintaku untuk memotongnya? Aku tidak memotongnya. Petik 2. Kamu, Yuan Shaomei tidak tahu bagaimana melihatnya. Orang tua ini, bukannya kita tidak membukanya, tetapi idemu untuk mengambil langkah mundur. Itu tidak mudah bagi putrimu. Tentu saja, itu lebih sulit bagiku. Aturan sekolah adalah aturan mati. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Setelah Zhang Yu mengatakannya, dia menatap Wu Jinyao dan berkata, aku mengatakan ini teman sekelas. Karena kamu pikir sekolah menengah pertamamu membiarkanmu menyimpan rambut seperti ini. Maka aku menyarankanmu untuk pergi ke sekolah menengah pertama untuk belajar selama beberapa tahun lagi. Kapan? Aku lulus atau sekolah menengah pertama mengubah aturan. Saat itu kamu akan datang ke sekolah lagi. Tidak ada yang menghentikanmu. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Kamu. Wu Jinyao sangat marah sehingga dia berbalik dan berkata, Bu, apa lagi yang kau inginkan? Aku sudah membuat orang-orang menggertak. Apa kau tidak melihatnya? Jangan buru-buru meneleponku, aku akan mendaftar hari ini. Kalau begitu pecat dia. Hahaha. Orang-orang di sekitar tampaknya paling lucu mendengar kalimat terakhir ini, dan tentu saja tertawa pada saat yang sama. Pecat Zhang Yu, sungguh lelucon, Direktur Biro Pendidikan tidak bisa melakukannya. Apakah menurutmu keabadian itu mustahil? Yuan Shaomei juga diremukkan oleh putrinya. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan telepon dan berkata, Yao Yao. Kalau begitu kamu berdiri dan tunggu sebentar. Aku akan pergi mencarimu dan mengatakannya lagi. Menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi sambil menelepon. Orang-orang di sekitar juga saling memandang. Aku ingin tahu siapa yang harus dihubungi wanita muda cantik ini. Terlepas dari siapa yang dia panggil, Zhang Yu berkata kepada Wu Jinyao, sembunyilah tanpa mendaftar. Mereka yang di belakang akan maju. Wu Jinyao berdiri di meja depan, matanya melotot, dan dia berkata dengan provokatif, aku tidak akan pergi. Jika Anda tidak mendaftar untuk saya hari ini, tidak seorang pun akan melaporkan, siapapun yang berani menyentuhku. Lagi pula, orang-orang di sekitar adalah mahasiswa, dan aku tidak tahu bagaimana melakukannya, apalagi orang itu adalah seorang wanita. Bos, apakah Anda perlu memanggil satpam? Bisik Wu Jie. Zhang Yu mengerutkan kening sejenak dan berpikir, tidak perlu mencari satpam dulu. Pergi dan carikan aku terompet. Wu Jie mengangguk dan berbalik untuk pergi. Wu Jinyao menatap Zhang Yu dengan tatapan puas, memperlihatkan sepasang babi mati yang tidak takut air mendidih. Anda hanya tidak berani menatapku. Wu Jie tidak butuh waktu lama, berlari kembali sambil memegang trompet, dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu datang sambil membawa trompetnya, dan di samping Wu Jinyao dengan tatapan ragu, dia mengambil trompet itu dan berkata dengan keras, para mahasiswa baru, perhatikan baik-baik. Sekolah ini memiliki persyaratan ketat untuk ukuran tubuh kalian. Sepertinya bentuk kepala teman sekelas ini benar-benar tidak memenuhi persyaratan. Semua orang harus menganggap ini sebagai peringatan. Kalian semua datang untuk melihat, sekolah ini memiliki persyaratan ketat untuk posisi poni, yang harus dipenuhi. Ini adalah posisi tahi lalat di wajahnya. Kalian semua telah melihat dengan saksama. Ini adalah standar yang ketat dan tidak boleh dilampaui. Zhang Yu mengambil trompet besar, dan sambil berbicara, memberi isyarat pada wajah Wu Jinyao. Orang-orang di sekitar Zhang He berteriak dan berteriak. Tentu saja, semakin banyak yang berkumpul, Wu Jinyao juga menjadi manekin, menjadi pusat perhatian. Wu Jinyao sangat marah sehingga dia hampir tidak memuntahkan darah. Bahkan jika dia bisa mentolerirnya, dia tidak tahan dipermainkan oleh Zhang Yu. Hentikan untukku. Wu Jinyao meraung dan bergegas ke Zhang Yu untuk mengambil trompetnya. Zhang Yu dengan cepat melesat, membiarkan Wu Jinyao yang terbang di atas, diikuti oleh kait kaki, memberinya kuda untuk berbaring dan jatuh ke tanah. Zhang Yu tersenyum bangga, dan kemudian segera berseru, semua orang memperhatikan. Setelah masuk sekolah, kamu harus lebih memperhatikan latihan, seperti teman sekelas ini, dan mudah jatuh. Apa artinya ini? Dia biasanya kurang latihan fisik, sangat membutuhkan kalsium. Petik 2. Hahaha. Semua orang di sekitarnya melihat adegan ini dan tertawa. Meskipun Wu Jinyao berjuang untuk bangun, Zhang Yu gemetar karena marah, dan berkata, aku bertarung denganmu. Dia berkata,
mencoba menangkap Zhang Yu. Bagaimana mungkin Zhang Yu tertangkap olehnya, terus-menerus mengubah posisi, bersembunyi dan berbicara sementara dia berkata, akhirnya, mari kita bicarakan tentang kuku teman sekelas ini. Tetap begitu tua, mudah untuk menggaruk pantat di toilet. Kami juga siswa sekolah menengah. Apa yang digambarkan oleh gambar ini? Itu berarti kemampuannya untuk mengurus dirinya sendiri sangat buruk. Hati-hati, lihat, dia bisa menabrak meja saat dia berjalan. Sungguh kemampuan mengurus diri yang buruk. Petik 2. Hahaha. Zhang Yu mengambil tanduk besar untuk menghindar, hanya tidak membiarkan Wu Jinyao mendekat. Wajah Wu Jinyao memerah hampir menyemburkan darah, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba menangkap Zhang Yu, dia tidak bisa menangkap satu sama lain. Zhang Yu akhirnya tidak kuat, tetapi Wu Jinyao lelah dan terengah-engah, dan kecepatannya semakin lambat. Melihat tidak ada cara untuk mengalahkan Zhang Yu, pihak lain juga membuat pengeras suara untuk mempermalukan dirinya sendiri dengan sengaja, dan orang-orang di sekitarnya semakin banyak berkumpul, menunjuk diri mereka sendiri, hehehe. Wu Jinyao merasakan darahnya naik, matanya hitam, dia pingsan. Wu Jinyao jatuh ke tanah, respons tercepat adalah Zhang Yu, mengetahui bahwa pihak lain harus pingsan, buru-buru mencondongkan tubuh, mendukung yang lain, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Wu Jie dan Zhao Zijun terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini dan bergegas. Bos, ada apa dengannya? Ada apa? Pingsan. Zhang Yu, yang merasa sedikit terlalu besar, berkata sambil menyentuh pembuluh darah lawan. Tidak, bukankah itu masalah? Wajah Zhao Zijun sedikit berubah. Petik 2. Aku di sini. Apa yang kamu takutkan? Zhang Yu berkata, dengan keras, ayo minggir. Biarkan dia bernapas. Setelah itu, aku membantunya menggosok pelipisnya, memberinya vitalitas, dan menenangkan suasana hatinya. Ya Tuhan, Yao Yao, ada apa denganmu? Sambil berteriak, Yuan Shaomei berlari karena terkejut. Zhang Yu merasa bahwa pihak lain baik-baik saja, jadi dia bangkit dan menyingkir. Yao Yao, Yuan Shaomei mengguncang Wu Jinyao dengan seluruh tubuhnya yang gemetar. Wu Jinyao juga perlahan bereaksi dan membuka matanya. Ketika dia melihat bahwa dia adalah ibunya, dia berteriak dengan wajah merah, wow. Yao Yao, ada apa? Beritahu ibumu, kata Yuan Shaomei dengan cemas sambil mengusap punggung putrinya. Bu, dia menindasku. Wu Jinyao menangis. Yuan Shaomei melotot ke Zhang Yu dengan ekspresi dan berkata, keberanianmu terlalu besar. Kamu berani memukul seseorang. Zhang Yu leng bersenandung dan berkata, aku bilang nona ini. Makanan bisa dimakan dengan bebas, tetapi kata-kata tidak bisa diucapkan dengan bebas. Begitu banyak orang di sekitar sini yang menonton. Kapan aku memukulnya? Apa yang terjadi? Yuan Dong, direktur kantor sekolah, keluar dari kerumunan saat ini. Yuan Shaomei melihat saudaranya datang, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggung tubuh utamanya, dan berkata, Yuan Dong. Kamu datang dengan tepat. Yao Yao dipukuli. Yuan Dong mengerutkan kening, dan menatap keponakannya yang menangis, juga sedikit marah, dan berkata dengan tidak menyenangkan, siapa itu? Bagaimana kamu bisa memukul seseorang di sekolah? Itu dia. Yuan Shaomei menunjuk Zhang Yu dengan marah. Ketika Yuan Dong melihat jari adiknya, dia terkejut, tetapi tidak menyangka itu adalah Zhang Yu. Kamu memecatnya. Wu Jinyao berteriak dengan suara menangis saat ini. Yuan Dong terdiam ketika mendengar ini, memecat Zhang Yu, sungguh lelucon. Bahkan jika dia dipecat, Zhang Yu tidak bisa dipecat. Ekspresi canggung muncul di wajahnya, dan dia tersenyum, semua orang tenang. Tenang dan tenang. Zhang Yu, apa yang baru saja terjadi? Zhang Yu Dao, kepala sekolah Yuan. Beginilah adanya, kau keponakanku. Rambut dan kuku tidak sesuai dengan peraturan sekolah yang relevan tentang penampilan siswa. Siswa yang bertugas di bagian pendaftaran memintanya untuk membereskannya, tetapi dia tidak hanya tidak membereskannya, tetapi juga berbicara dengan baik. Akhirnya, kami secara paksa mengganggu pendaftaran normal kami. Bagaimana Anda menyelesaikan ini? Itu saja. Yuan Dong merasa sedikit malu ketika mendengar ini dan mengerutkan kening. Tentu saja, dia tahu seperti apa temperamen keponakannya. Dia juga tahu bahwa keponakan ini adalah bayi yang mengerikan di rumah. Jika kata-kata Zhang Yu benar, maka pihaknya akan menjadi tidak rasional. Jika dia tidak tahan,
akan sulit untuk berbicara, terutama jika Zhang Yu terlibat, itu akan menjadi lebih merepotkan. Wu Jinyao mengudara saat ini, iya. Bukankah itu hanya rambut? Apa masalahnya? Tidak bisakah aku mendaftar setelah aku mendaftar? Selain itu, dia memukulku lagi. Mengapa dia tidak mengatakannya? Jangan bicara omong kosong. Tanya saja pada orang-orang di sekitar. Siapa yang melihatku memukulmu? Yuan Shaomei berkata, bukan kamu yang memukulnya. Bagaimana dia bisa pingsan? Dia pingsan karena kondisinya tidak baik. Kamu harus membawanya untuk memeriksakan tubuhnya, itu tidak ada hubungannya denganku. Kesehatanmu buruk, seluruh keluargamu juga buruk, teriak Wu Jinyao. Kepala sekolah Yuan, Anda juga melihatnya. Dia sekarang terlibat dalam penyerangan pribadi. Anda putuskan untuk saya. Baiklah, mengapa Anda tidak bicara? Yuan Dong melihat bahwa ini juga membuat pusing, dan tidak mudah untuk menyinggung kedua belah pihak. Dia berpikir, Zhang Yu. Jika Anda melihat ini, dapatkah Anda memberi saya wajah? Biarkan dia menjadi terkenal, saya berjanji, kembali di masa depan, dia akan diminta untuk membersihkan penampilannya dan memenuhi peraturan sekolah yang relevan. Petik 2. Ini, wajah Zhang Yu sedikit cemberut. Tidak, saya tidak akan membersihkannya hari ini. Wu Jinyao dengan keras kepala berteriak. Kepala sekolah Yuan, Anda melihatnya, bukannya saya tidak memberi Anda wajah. Keponakan Anda yang secara khusus mencari masalah. Kalau begitu saya akan mati juga. Siapa yang menjadi wajah hari ini, saya tidak akan memberikannya. Jangan mendaftar untuknya. Petik 2. Anda berani. Lihat apakah saya berani. Oke, jangan bersuara. Yuan Dong sama besarnya dengan perkelahian, dan berkata, ayo kita lakukan ini. Yao, kembalilah dulu dan kemasi rambut dan kukumu. Lalu daftar. Apa? Hei, kau melepaskanku. Kau benar-benar menghadapinya. Wu Jinyao tampak luar biasa. Yuan Shaomei juga tidak senang, dan saudara laki-laki dan perempuannya sendiri menoleh ke orang luar di depan seorang siswa. Yuan Dong tentu saja melihat bahwa ibu dan anak itu tidak senang, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dalam kasus ini, tidak ada cara untuk mengatakan bahwa Zhang Yu tidak. Aku hanya bisa bersikap kejam dan berkata, Yao, bukan aku yang mengatakanmu. Ini masalahnya, ini salahmu. Mengenai penampilan siswa, pemberitahuan sekolah telah berulang kali ditekankan. Ini adalah aturan sekolah. Tidak ada kasus khusus. Kembalilah dan berkemas. Wu Jinyao sedikit malu dan berkata, oke, aku pergi. Kamu tunggu, bermarga Zhang, kita sama sekali tidak pernah menyelesaikan hal ini. Setelah selesai, dia berbalik dan berlari. Yao, Yuan Shaomei tidak dapat menahan amarahnya kepada kakaknya, dan bangkit untuk mengejar putrinya. Yuan Dong menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ini, dan mendesah. Tidak ada yang mengatakan untuk berbalik dan pergi. Hening sejenak, baik siswa maupun orang tua tidak menyangka ketua serikat siswa begitu berkuasa sehingga bahkan para pemimpin sekolah tidak akan bertemu. Pendaftaran berlanjut. Saya ulangi, citranya tidak sesuai standar, jangan salahkan saya karena tidak memberi muka. Cepatlah dan temukan cara sendiri. Begitu, kata-kata Zhang Yu keluar, beberapa siswa yang merasa bahwa mereka mungkin hampir terburu-buru menjadi sibuk, agar tidak terjebak dalam dewa wabah yang sulit ini. Para mahasiswa baru menerima pekerjaan dan menghabiskan sepanjang pagi untuk bekerja. Setelah orang tua meninggalkan sekolah, mahasiswa baru juga dapat dianggap sebagai mahasiswa yang memulai kehidupan kampus formal. Bagi banyak mahasiswa baru, sebenarnya kehidupan sekolah menengah mungkin tidak jelas. Namun, para siswa akan memiliki ketua serikat mahasiswa yang luar biasa, dan bahkan para pemimpin sekolah tidak akan memberikan muka pada masalah ini, tetapi ada sedikit penyebaran di antara para mahasiswa baru. Sore harinya, Yuan Dong meninggalkan sekolah lebih awal dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Setelah membunyikan bel pintu, butuh waktu lama untuk melihat seseorang membuka pintu. Ekspresi suster Yuan Shaomei tentu saja jelek untuk dilihat sendiri. Yuan Dong juga tahu mengapa saudara perempuannya begitu marah, dan dia hanya bisa tertawa kecil dan mengatakannya ketika dia memasuki ruangan. Kakak, di mana Yao? Yuan Dong melihat sekeliling ketika dia datang ke ruang tamu. Yuan Shaomei mendengar ini dengan marah dan berkata, kamu masih tahu Yao? Yuan Dong tersenyum canggung dan berkata, kakak, hal ini, aku salah.
Tetapi kamu harus membiarkanku menjelaskannya. Apakah ada penjelasan yang bagus? Yuan Xiaomei duduk di sofa dengan hidung mancung dan menyeringai sambil berkata, apa pendapatmu tentang pemimpin sekolahmu? Kau bahkan tidak bisa menahan seorang siswa. Yuan Dong sedikit khawatir, kakak. Kau salah paham. Bukannya aku tidak bisa menahannya. Hanya saja aku di depan orang lain, itu sama sekali bukan apa-apa. Jangan bicara tentang aku. Bahkan kepala sekolah kita tidak berakting. Apa? Tentu saja Yuan Xiaomei terkejut ketika mendengar ini, dan berkata, maksudmu anak itu punya latar belakang. Apakah itu anak-anaknya? Yuan Dongdao, kakak, sejujurnya, aku tidak begitu tahu. Aku hanya tahu bahwa anak ini sangat berbakat. Tampaknya dalam hal ini, reputasinya tidak kecil. Kau tahu Feng Shueli dari Biro Pendidikan. Tentu saja aku tahu Feng Shueli. Istriku dan aku masih rekan kerja di satu unit. Kata Yuan Xiaomei. Tapi bagaimana Feng Shueli jatuh? Kau tahu, Yuan Dongdao. Tidak, maksudmu. Yuan Xiaomei tampak terkejut. Yuan Dong mengangguk dan berkata, kejatuhan Feng Shueli. Ini terkait dengan siswa bernama Zhang Yu ini. Aku tidak memiliki level yang cukup untuk detail spesifik. Mungkin level kakak iparku bisa lebih jelas. Yuan Xiaomei berkata, kakak iparmu juga tidak jelas. Ini bukan sistem, tetapi jika kau mengatakan itu, anak itu tidak perlu tersinggung dengan mudah. Tetapi Yao Yao tidak bisa tidak mendaftar. Yuan Dong berkata, tentu saja namanya harus dilaporkan. Kamu berikan aku prosedur itu, aku akan membawanya ke sekolah dan membantunya melaporkannya. Benar, bagaimana dengan Yao Yao? Yuan Xiaomei mendengar sedikit kesedihan ketika dia mendengar ini, dan berkata, kunci dirimu di kamar. Anak ini benar-benar sedih, memiliki temperamen yang buruk, dan tidak tahu seperti apa dia. Yuan Dong berkata dalam hati, kakak, jangan salahkan aku. Yao Yao dimanjakan olehmu. Dia seperti ini. Cepat atau lambat, dia akan sangat menderita. Oke, aku tidak bisa mengucapkan dua kalimat seperti kakak iparmu. Tunggu saja, aku akan memberimu materi pendaftaran. Kamu bantu Yao Yao melaporkan namanya terlebih dahulu. Setelah memasuki sekolah, segala sesuatu di sekolah menengah pertama kembali normal, dan para siswa pergi ke sekolah selangkah demi selangkah. Kelas roket dan kelas eksperimen juga sedang dikoordinasikan dan direncanakan untuk dimulai. Siswa di kelas 2 yang memenuhi syarat untuk memasuki ketiga kelas ini penuh dengan harapan untuk hari-hari yang tersisa. Ada dua orang yang duduk di kantor wakil kepala sekolah di sekolah menengah pertama. Satu adalah Jia Jilin, penjabat kepala sekolah, dan yang lainnya adalah Huang Zheng, yang telah dipromosikan menjadi wakil direktur pertama Biro Pendidikan. Ketua, Anda dapat menghubungi saya secara langsung jika Anda memiliki pertanyaan. Saya dapat langsung pergi ke biro jika ada sesuatu. Anda dapat melakukan perjalanan sejauh itu, sungguh merepotkan. Kata Jia Jilin sambil berbicara. Skutelaria menuangkan air. Huang Yan tersenyum dan berkata, Lao Jia, saya di sini kali ini. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada Anda secara pribadi. Dan saya baru saja pergi ke biro dan tidak nyaman untuk berbicara, jadi saya lebih suka berada di sekolah. Itu saja, Jia Jilin mengangguk, dan tersenyum, Anda adalah ketua-ketua saya. Apa saja rencana Anda, saya harus benar-benar mengikuti instruksi Anda. Huang Yan mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, begitulah adanya. Mengenai jabatan kepala sekolah SMP nomor 1, kota berharap biro dapat merekomendasikan seorang kawan yang cakap untuk mengambil alih. Baru-baru ini, biro berencana untuk mengadakan rapat untuk membahasnya. Pengaturan personel untuk posisi ini di biro juga cukup kontroversial. Jia Jilin mendengar Huang Zheng menyebutkan posisi kepala sekolah, tetapi tentu saja dia sedikit gugup. Meskipun dia sekarang menjadi kepala sekolah sementara, itu tidak berarti bahwa dia sudah menjadi pemimpin. Tugas khususnya masih wakil, dan kantor belum pindah. Jangan melihat diri sendiri dan kepala sekolah hanya selangkah lagi, tetapi lebih sulit untuk mencapai langkah berikutnya. Kalau tidak, Huang tidak dapat duduk di posisi kepala sekolah selama bertahun-tahun, dan tidak ada cara untuk maju. Sekarang Huang Zheng berbicara tentang jabatan kepala sekolah, Jia Jilin sangat tidak berdasar, karena jika dia dapat melangkah lebih jauh, di industri pendidikan kota Zonghai, dia masih menjadi orang nomor 1. Jika Anda tidak dapat melakukan langkah ini,
Anda akan tetap menjadi ikan kecil dengan pengaruh yang terbatas. Jadi sekarang ia menjadi gugup seperti sebelumnya, dan bahkan merasa telapak tangannya sedikit berkeringat. Beberapa kawan di biro, saya berharap di distrik sekolah lain, seorang kepala sekolah akan datang ke sekolah menengah pertama kita. Tentu saja, ada juga beberapa kawan yang berharap untuk mempromosikan beberapa orang yang cakap untuk mengambil alih. Tentu saja, saya yang terakhir. Jia tua, bagaimana dengan bekerja di sekolah selama bertahun-tahun? Tentu saja, Anda memiliki kemampuan untuk bekerja. Tetapi Anda harus tahu, sekolah menengah pertama adalah titik kunci provinsi. Posisi kepala sekolah sangat penting. Banyak orang yang iri. Bagaimana dengan Anda? Apapun hubungannya, hubungi saya, dan saya akan membantu Anda berbicara. Jia Jilin mendengar senyum pahit dan berkata, Ketua Pemimpin. Sudah berapa tahun saya bekerja dengan Anda? Anda masih tidak mengenal saya. Bahkan jika saya memiliki hubungan yang sangat baik, insiden kepala sekolah ke-17 terakhir kali, saya tidak dapat menjalankannya lagi. Dapat dikatakan bahwa pemimpin tertinggi yang saya kenal, itu adalah Anda. Jika Anda berpikir bahwa kemampuan kerja saya belum mencapai standar, saya pada dasarnya hanya akan dapat bekerja di wakil untuk pensiun. Petik 2. Hehehehe. Anda, Huang Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku masih menegaskan kemampuanmu untuk bekerja. Bagaimanapun, kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun, baik itu anggota tim di tempat kerja atau pribadi. Kita semua memiliki hubungan yang baik. Aku akan merekomendasikanmu karena alasan dan alasan. Tetapi kamu harus tahu, jika kamu ingin naik ke tingkat berikutnya, seseorang lebih penting daripada aku. Jika dia mengangguk, kamu memiliki harapan, jika dia tidak mengangguk, maka kamu pasti sudah mati. Petik 2. Ada seseorang, bukankah itu? Jia Jilin sedikit ragu-ragu. Apakah maksudmu wali kota Liu? Bukan wali kota Liu. Meskipun wali kota Liu dibutuhkan untuk menjadi tukang pukul, itu tergantung pada apakah orang itu punya pendapat. Jika dia mengangguk, harapanmu akan besar. Kalau begitu maksudmu, Zhang Yu. Apa? Jia Jilin mendengar apa yang tampaknya salah. Bagaimana mungkin Zhang Yu? Apakah mungkin kamu bisa menjadi kepala sekolah menengah pertama? Tergantung pada sikap seorang siswa. Huang Yan terkejut ketika dia melihat wajah Jia Jilin, dan berkata, Lao Jia. Kamu terkejut, aku bisa mengerti. Tapi tahukah kamu bagaimana aku bisa menduduki posisi direktur yang cemburu pada semua orang? Jia Jilin bahkan lebih terkejut ketika dia mendengar ini. Buru-buru, tidak. Pemimpin tua, apa maksudmu dengan itu? Benar, Huang Zheng mengangguk, dan berkata, aku bisa menjadi direktur. Tentu saja, itu direkomendasikan oleh Zhang Yu. Jia Jilin sangat terkejut. Tidak heran Zhang Yu datang ke sekolah sejak awal, Huang membawanya sendiri. Ternyata orang-orang itu hanyalah siswa dengan latar belakang, dan latar belakangnya tidak biasa. Lao Jia, aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu semua ini. Terutama karena aku sekarang dipindahkan ke biro, sekolah mungkin tidak dapat mengurusnya. Kalau ada sesuatu di sini, kamu harus meninggalkan lebih banyak makanan ringan karena tidak peduli apapun itu baik untukmu, atau untukku. Aku tahu, Jia Jilin mengetahui semua ini, dan juga tahu bahwa Huang Yan telah menganggap dirinya sebagai orangnya, dan segera menyatakan kesetiaannya, dan berkata, kamu dapat yakin, pemimpin lama. Urusan Zhang Yu. Aku pasti akan membantumu tetap waspada. Ya, kamu tidak akan pernah kecewa. Mengangguk puas, Huang berkata, tapi begitulah. Tapi aku tetap mengedepankan kata-kata buruk itu. Jika Zhang Yu punya pendapat tentangmu, maka kepala sekolahmu akan gulung tikar. Kau harus menunggunya untuk mentraktirmu. Setelah berkomentar, kau bisa terus naik. Apakah kau mengerti? Aku mengerti. Itu bagus. Kau telepon ke bawah. Biarkan seseorang memanggil Zhang Yu ke atas. Kau pergi ke departemen lain. Aku akan meneleponmu saat sudah beres. Belajar mandiri lebih awal belum berakhir. Seseorang di kantor sekolah menemukan 12 kelas dan menyuruh Zhang Yu pergi ke kantor wakil kepala sekolah Jia Jilin. Zhang Yu bangkit dan meninggalkan kelas, naik ke atas ke kantor wakil kepala sekolah, mengetuk pintu dan memasuki ruangan, dan mendapati bahwa Huang Yan sebenarnya sedang duduk di dalam, tetapi Jia Jilin tidak ada di ruangan itu. Zhang Yu ada di sini. Kemarilah dan duduklah. Huang Yan memberi isyarat dengan senyum di wajahnya. Kepala sekolah Huang,
Mengapa Anda di sini? Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh, melihat sekeliling, dan berkata, di mana Presiden Jia? Bukankah dia mencariku? Kepala sekolah Jia keluar dan akan kembali sebentar lagi. Sebenarnya kali ini saya mencari Anda. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda duduklah. Apa yang Anda lakukan? Huang Yan berdiri dan berjalan mendekat. Oh, Zhang Yu mengangguk dan duduk di sofa. Huang Yan mengambil gelas air, dengan ramah menuangkan segelas air untuk Zhang Yu, dan duduk di sebelah Zhang Yu. Zhang Yu, begini situasinya. Bukankah aku sekarang dipindah tugaskan ke biro? Jabatan kepala sekolah kita untuk sementara digantikan oleh kepala sekolah Jia. Namun, untuk pengaturan kepala sekolah, biro belum mengambil keputusan. Aku akan membawamu ke sini. Aku ingin meminta pendapatmu. Lihat apakah kamu puas dengan kemampuan kerja kamerat Jia Jilin. Jika kamu puas, lihatlah. Sekarang kota meminta biro kita untuk merekomendasikan satu orang dalam sistem kamerat yang tepat untuk mengambil alih jabatan kepala sekolah SMP nomor 1. Jadi, aku ingin meminta pendapatmu. Pendapatku, Zhang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Kepala sekolah Huang, kamu tidak bercanda. Aku seorang siswa, apa yang bisa kukatakan? Hehehehe, apa yang bisa kubicarakan denganmu? Huang Yan tersenyum dan berkata, ya. Anda adalah seorang mahasiswa. Namun, Anda juga ketua serikat mahasiswa, yang mewakili pendapat kolektif para mahasiswa. Pendapat para mahasiswa juga harus dihargai. Selain itu, sekretaris komite partai kota dan sekretarisku juga menyambut saya. Secara khusus, izinkan saya memberikan perhatian ekstra pada pendapat para mahasiswa yang mewakili seperti Anda. Oh, Zhang Yu tidak mengetahuinya. Huang Yan memutarbalikkan arti dari sekretaris lagu aslinya untuk waktu yang lama, dan mengangguk, karena di atas sangat mementingkan pendapat siswa kita. Kalau begitu aku akan mengambil sikap. Aku ke Presiden Jia, tidak ada pendapat. Bagaimanapun, kepala sekolah perlu diatur di kota. Tentu saja, air bukan lagi ladang orang luar. Jika perlu, biarkan aku menelepon pamanku dan bertanya, tidak masalah. Huang Zheng mengangguk dan berkata, kamu baik-baik saja. Tapi menelepon, tidak untuk saat ini. Ketika aku bertemu di biro, aku merekomendasikan Lao Jia. Biarkan aku meneleponmu ketika aku benar-benar membutuhkannya. Baiklah, jika kamu membutuhkanku, kamu akan memberi tauku. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Kamu kembali. Zhang Yu bangkit dan hendak pergi, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi, berhenti dan berbalik dan berkata, baik, Tuan Huang. Bolehkah aku bertanya sesuatu yang lain? Huang Yan mendengar kata-kata itu sejenak, dan segera berkata, kamu bilang. Sudah, aku tidak mau masuk kelas Rockets. Bisakah kau memberi tahu Presiden Jia? Biarkan aku tetap di kelas 12. Kenapa? Kelas Rockets memang bagus. Semua orang berbondong-bondong masuk. Karakterku tidak cocok dengan ritme kelas Rockets. Aku lebih suka suasana kelas biasa. Beritahu kepala sekolah Jia. Aku akan tetap di kelas 12. Sudah. Huang Zheng berpikir sejenak, dan berkata, jangan pikirkan itu lagi. Guru di kelas Rockets, tapi tim guru terbaik di sekolah kita. Sudah kupikirkan, kurasa guru di kelas kita juga sangat bagus. Baiklah, sekarang kau sudah memutuskan, aku akan menjelaskannya pada Lao Jia. Tapi kalau kau berubah pikiran, cepat beritahu aku. Dengan nilai-nilaimu, kau punya kesempatan untuk masuk ke sekolah tertinggi. Begitu. Kalau aku berubah pikiran, aku akan menyapamu. Lalu aku akan pergi. Setelah berbicara, Zhang Yu meninggalkan kantor wakil kepala sekolah dengan ekspresi santai. Setelah Huang Yu melihat Zhang Yu pergi, dia langsung menelepon Jia Jilin. Beberapa saat kemudian, Jia Jilin kembali ke kantor. Ketika Jia Jilin masuk ke dalam rumah, dia hanya melihat Huang Pi di sana, dan berkata dengan gugup, pemimpin lama. Apa yang dikatakan Zhang Yu? Huang Yan tersenyum dan berkata, dia bilang dia tidak punya pendapat tentangmu. Biarkan aku merekomendasikanmu. Jika perlu, dia bisa membantumu menelepon dan berbicara dengan para pemimpin di kota. Benar, itu hebat. Terima kasih, pemimpin lama. Jia Jilin bercanda ketika mendengar kegembiraan ini. Aku akan menjadi pemimpin sekolah menengah pertama, yang merupakan hal yang baik bahwa aku bisa tertawa terbahak-bahak dalam mimpiku. Hehehehe, sama-sama. Kamu bisa mengambil posisi kepala sekolah. Tentu saja, aku lebih bahagia daripada siapapun.
Huang Yan tersenyum. Jia Jilin menyeringai, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata, ya, pemimpin lama. Lihat, aku tidak perlu menemukan Zhang Yu secara pribadi, terima kasih. Terima kasih, tentu saja. Tapi tunggu aku melaporkan kasusmu dan membicarakannya dengan hasilnya. Ngomong-ngomong, Zhang Yu berkata bahwa dia tidak ingin pergi ke kelas roket, kamu bisa mengaturnya untuknya. Tidak ingin pergi ke kelas Rockets. Kenapa? Jia Jilin berkata dengan aneh. Huang Yi berkata, bagaimana aku tahu? Dia berkata dia tidak menyukai ritme dan ingin tetap berada di kelas biasa. Oke, jangan terlalu peduli. Karena dia tidak menyukainya, jangan biarkan dia pergi. Baiklah, begitu ya. 2 hari kemudian, semua siswa baru di kelas 1 meninggalkan sekolah dan mengikuti pelatihan militer. Kelas roket dan kelas eksperimen juga dibentuk secara resmi, dan daftar pendek juga didistribusikan ke berbagai kelompok dan kelas. Yang mengejutkan semua orang, Zhang Yu tidak terpilih dan tetap berada di kelas 12. Semua guru di kelompok D merasa sangat aneh. Tampaknya dengan prestasi dan ketenaran Zhang Yu, dialah yang seharusnya menjadi orang pertama yang dipilih untuk kelas roket. Li Yunliang juga melakukan perjalanan ke kantor urusan akademik untuk ini, tetapi Gu Changping tidak mengatakan 1, 2, 3, 4 atau 5. Bagaimanapun, topi besar diikat, dan permintaan di atas. Selesai. Pada akhirnya, Li Yunliang kembali ke kelasnya dengan linglung. Meskipun tidak jelas mengapa Zhang Yu tidak ditugaskan ke kelas roket, siswa lain harus mengaturnya. Setelah Li Yunliang memasuki kelas, dia mengumumkan nama-nama mereka yang memasuki kelas roket dan kelas eksperimen satu persatu. Semua siswa yang memasuki kelas roket dan kelas eksperimen sangat senang. Tidak masuk. Ia juga iri terhadap kecemburuan dan kebencian, tetapi tidak mungkin. Lagi pula, serigala lebih banyak dan daging lebih sedikit, dan kinerja tidak sesuai standar, tidak heran yang lain ketika Li Yunliang selesai membaca daftar seleksi, orang-orang kelas 12 menemukan bahwa Zhang Yu sebenarnya tidak masuk dalam daftar akhir kelas roket, yang membuat mereka semua merasa sedikit luar biasa. Anda harus tahu bahwa prestasi akademik Zhang Yu di tahun ajaran, tetapi keberadaan seorang kakak laki-laki, hanyalah sekilas gunung. Jika bahkan dia tidak bisa masuk ke kelas roket, bukankah ada orang lain yang lebih tidak memenuhi syarat? Tuan Li, mengapa monitor tidak masuk ke kelas roket? Wu Jie berkata dengan keras. Ya, itu aneh. Yang lain di kelas juga berbicara. Li Yunliang menunjukkan ekspresi tidak bisa berkata-kata, diikuti oleh beberapa kata tidak sabar. Anda bertanya kepada saya. Kepada siapa saya bertanya? Ingin tahu? Anda dapat pergi ke pemimpin sekolah. Itu, saya baru saja mengklik nama orang itu, dan hari ini dia mengambil miliknya sendiri berkemas semuanya dan bergegas untuk melapor ke kelas terkait besok. Terus belajar. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Li Yunliang meninggalkan kelas. Begitu Li Yunliang pergi, kelas itu berisik lagi. Bagaimanapun, Zhang Yu tidak memasuki kelas Rockets, tetapi itu adalah berita besar. Tentu saja, tidak mungkin untuk berpura-pura tidak terlihat. Bos, apakah Anda menyuruh orang memakai sepatu kecil lagi? Ekspresi Wu Jie canggung. Sepatu kecil mana yang harus dipakai? Zhang Yu tampak bingung. Ini seperti terakhir kali. Anda menyinggung beberapa pemimpin lagi. Biarkan orang membiarkan Anda kehilangan tempat Anda di kelas roket. Zhang Yu terdiam ketika mendengar ini, dan berkata, jangan menebak dengan membabi buta. Mengapa aku begitu sial? Aku menyinggung pemimpin setiap hari. Aku tidak ingin pergi. Jangan pergi di samping yang lain. Ah, orang-orang di sekitar sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa ada tempat di kelas roket. Kedengarannya gila, dan beberapa orang tidak ingin pergi. Bos adalah kelas roket. Tidak ada hubungan yang bisa dijejalkan. Anda benar-benar keluar sendiri. Tanya Wu Jie. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, yang utama adalah aku tidak suka suasana kelas roket. Terlalu menyedihkan. Aku masih merasa lebih nyaman di kelas kita. Wu Jie menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, oh, itu masih bos. Orang-orang adalah orang-orang yang ingin masuk, mereka tidak bisa masuk. Anda sudah masuk, tetapi Anda tidak ingin pergi. Jika kuota ini diberikan kepada saya, keluar saja. Luar biasa menyebut diri saya sebagai kelas roket. Petik 2. Hehehehe. Zhao Zijun tertawa, aku bilang gendut. Kamu tidak perlu bermimpi tentang itu. Jika kamu bisa masuk ke kelas roket, roket tidak bisa pergi ke surga.
Hahaha. Orang-orang di sekitar tertawa dan bengkok. Sebenarnya, bagi kebanyakan orang di kelas, Zhang Yu lebih baik tidak pergi ke kelas Rockets. Lagi pula, ada siswa terbaik di kelas yang bisa ditangani, dan ada juga yang bisa dikatakan. Selain itu, popularitas Zhang Yu di kelas sangat bagus, semua orang menyukainya, dan dia bisa bertahan, tentu saja, adalah hal yang sangat membahagiakan. Tetapi berbicara tentang orang yang paling bahagia di kelas. Sebaliknya, Ge Wenhui, Zhang Yu benar-benar melepaskan kesempatan untuk pergi ke kelas Rockets, yang menurutnya bernilai 5 juta. Faktanya, pada tahap sebelumnya, Ge Wenhui benar-benar mempertimbangkan ide untuk meninggalkan Rockets. Lelucon, saya berhasil pergi ke kelas Rockets. Wabah Zhang Yu juga akan pergi ke kelas Rockets. Bukankah dia masih akan dihancurkan olehnya? Tidak akan pernah ada hari untuk berdiri. Dari perspektif ini, Ge Wenhui lebih suka tinggal di kelas 12 daripada ingin berada di kelas yang sama dengan Zhang Yu. Tetapi Ge Wenhui tahu bahwa jika dia tidak ingin pergi ke kelas Rockets, itu tidak mungkin. Di satu sisi, itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah, dan yang lebih penting, orang tua atau Li Yunliang tidak dapat menyetujuinya. Jadi Ge Wenhui tahu bahwa pikirannya sendiri hanyalah melamun. Yang tidak diharapkan Ge Wenhui adalah bahwa Zhang Yu benar-benar dengan sukarela menyerah pergi ke kelas Rockets. Ini membuatnya sangat gembira, karena yang disebut Zheng Chou tidak bergerak, beanbak lengket jatuh dari langit. Jika dia tidak ada di kelas sekarang, dia akan merayakannya dengan petasan. Hebat, Dewa Wabah Besar menghilang atas inisiatifnya sendiri, dan dia bisa hidup dengan kekasihnya dalam mimpi. Dibandingkan dengan suasana hati Ge Wenhui untuk menari rock rancangan, Su Qianqian mendengar Zhang Yu tidak pergi ke kelas roket, tetapi hatinya sangat tidak nyaman. Faktanya, Su Qianqian diterima di kelas roket kali ini. Meskipun itu tidak dapat dipisahkan dari kerja kerasnya, ada juga sumber motivasi. Sumber kekuatan ini adalah Zhang Yu. Dia bisa menggunakan kekuatan sebesar itu untuk mempengaruhi kelas roket. Tentu saja itu tidak terlepas dari fakta bahwa Zhang Yu pasti bisa masuk ke kelas roket. Su Qianqian bekerja keras, dan akhirnya mendapat skor yang cukup membuat iri banyak orang, dan bisa masuk ke kelas roket. Tetapi ketika semuanya berakhir, Zhang Yu tidak pergi, jadi tidak sia-sia untuk membayar kerja keras itu sendiri. Ini membuat Su Qianqian sangat tertekan. Dibandingkan dengan depresi Su Qianqian, hati Tan Xiaonan sedikit gembira. Awalnya, menurut tradisi sekolah, kelas 2 harus dibagi menjadi beberapa kelas, jadi dengan hasil Zhang Yu, kelas roket belum berjalan. Dan hasil Anda sendiri juga. Tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak dapat mencapai standar kelas roket. Namun, Su Qianqian berbeda dari dirinya sendiri. Dia sepenuhnya mampu menyerang Rockets. Saya hanya bisa melihatnya pergi ke kelas Rockets bersama Zhang Yu dan terus bersama. Setiap kali Tan Xiaonan ingat, Zhang Yu dan Su Qianqian mulai di sekolah menengah pertama, melanjutkan ke sekolah menengah atas, dan terus lulus. Mereka semua berada di kelas yang sama. Hubungan antara keduanya adalah teman masa kecil. Pernyataan ini telah lama terjerat dalam hati Tan Xiaonan. Meskipun Tan Xiaonan pernah bersumpah, dia tidak akan pernah menaruh perasaannya pada pria manapun. Namun, dia juga tidak ingin menipu dirinya sendiri, karena dia merasa berbeda tentang Zhang Yu. Bahkan jika dia tidak ingin bersama Zhang Yu pada akhirnya, dia tidak ingin orang lain bersama Zhang Yu, meskipun orang ini sudah menjadi teman baiknya sendiri. Namun, ketika Tan Xiaonan berpikir bahwa meskipun dia tidak mau, dia tidak dapat mengubah status quo. Zhang Yu akhirnya pensiun dan memutuskan untuk tetap di kelas 12, yang membuat hatinya penuh dengan kesulitan, penuh dengan sedikit kegembiraan. Meskipun aku merasa kasihan pada adikku yang baik, aku tidak bisa menahannya. Zhang Yu lah yang tidak ingin pergi ke kelas roket dan tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Orang-orang di kelas masih membicarakan topik ini. Obrolan tanpa henti. Wu Jie berkata sambil mendesah, sebenarnya, kelas tiba-tiba memiliki poin seperti itu. Kelas tidak lagi tersedia. Zhao Zijun mengangguk, dan berkata, iya. Begitu banyak orang yang tersisa di kelas, anggota Tan, Tang Jia, Lao Ge, Lao Xiao, dan rumah tua itu. Kelasnya rusak. Wu Jie berkata, sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa Ge tua ini telah pergi, jadi ayo pergi. Aku tidak benar-benar merasa rela kepada yang lain. Hehehe, orang-orang di kelas cukup tertawa untuk mendengarnya.
Ge Wenhui mendengar suara mendengus. Tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika dia bisa, dia tidak sabar untuk segera pergi. Dia tidak ragu-ragu untuk kelas ini. Tan Xiaonan tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku juga sangat menyukai kelas kita. Biasanya semua orang sangat senang tertawa dan berganti pakaian. Pasti lebih membosankan untuk belajar dari siang hingga malam. Atau, aku juga tidak akan pergi. Ayolah, Ketua Regu, jika kau pergi ke ketua sekolah, tolong bantu aku dan aku ingin tinggal. Semua orang di kelas 12 mendengar ini pada saat yang sama. Su Qianqian mendengar bahwa ini adalah kerutan, dan sedikit ketidakbahagiaan muncul di dalam hatinya. Dia masih terjerat di sini dan tidak tahu harus berbuat apa. Tan Xiaonan benar-benar ingin tinggal. Apa-apaan ini? Wu Jie berkata, Komisaris Tan. Apakah kau bercanda? Apakah kau berencana untuk pergi ke kelas eksperimen? Su Qianqian juga berkata, Ye Xiaonan. Kelas eksperimen adalah kelas kunci. Berapa banyak orang yang tidak bisa merebutnya? Bagaimana kau bisa dengan mudah menyerah? Tan Xiaonan berkata, Zhang Yu bahkan mengundurkan diri dari kelas roket. Apa kelas eksperimen ini? Kamu bilang pengawas. Melihat semua orang saling memandang, Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu terutama karena aku tidak cocok dengan ritme kelas roket. Jika kamu ingin tidur, itu tidak baik. Tentu saja, yang terpenting adalah urusanku sendiri, aku bisa memutuskan sendiri. Tan Xiaonan, jika kamu ingin mengundurkan diri dari kelas eksperimen, menurutku perlu dibicarakan dengan orang tuamu terlebih dahulu. Tan Xiaonan mendengar Zhang Yu menyebut-nyebut orang tuanya, dan ada sedikit kilatan di matanya, tetapi kemudian dia menghilang dan berkata, urusanku sendiri. Kamu masih bisa melakukan hal yang sama. Aku sudah memutuskan, kamu bisa bergegas dan membantuku sekarang. Tan Xiaonan tidak berencana untuk pergi, dan kelas itu tentu saja berisik. Biasanya semua orang bergegas untuk mengambil tempat duduk di kelas kunci yang sama, tetapi mereka dengan mudah ditinggalkan oleh Zhang Tan, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Fang Suxing memikirkan topik ini dan mendesah, sebenarnya, aku agak enggan untuk pergi ke kelas kita. Biasanya semua orang tertawa dan tertawa. Aku yakin tidak akan ada hari-hari bahagia seperti itu di masa depan. Ketika aku berpikir untuk belajar sepanjang hari, otakku sakit. Rumah tua, jika kamu menyesal, sudah terlambat. Jangan bos dan komisaris Tan tinggal. Atau kamu bisa meninggalkannya sendiri. Tidak banyak yang lebih dari kamu. Aku memikirkannya, tapi aku tidak berani. Fang Suxing menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tuaku tahu bahwa nilai-nilaiku tahun ini telah memasuki ruang lingkup kelas eksperimen. Mereka semua sangat senang. 7 bibi dan 8 bibi pergi dari pintu ke pintu. Meneleponku. Jika aku memberitahu mereka bahwa aku berhenti, mereka dapat mengampuni aku dan tidak membunuhku di tempat. Hahaha. Orang-orang di kelas mendengar tawa ini dan menjadi bola. Zhao Zijun berkata, sepertinya tetap lebih baik untuk saya dan orang gemuk. Orang tua tidak punya ekspektasi terhadap hasil kami. Hanya karena tidak ada ekspektasi, tidak ada salahnya. Hahaha. Bel berbunyi setelah kelas. Semua orang bangkit dan meninggalkan kelas. Su Qianqian menggelengkan kepalanya dan menolak untuk keluar bersama Zhou Ying untuk mencari udara segar, tetapi duduk dengan linglung di kelas. Sebenarnya, Su Qianqian juga menghadapi masalah yang baru saja disebutkan oleh Fang Suxing. Jika dia ingin keluar dari kelas roket, pertama-tama, orang tuanya tidak akan bisa melewatinya. Dalam keadaan yang sama, dia tentu saja iri dengan kebebasan Tan Xiaonan, tetapi apa yang harus dia lakukan? Su Qianqian berpikir lama, dan tiba-tiba dia mendapat ide. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Metode apa yang kamu gunakan untuk pergi ke kelas roket? Tentu saja, kamu secara alami dapat menggunakan metode apapun untuk meninggalkan kelas roket. Ketika kamu menunggu ujian bulanan, kamu sengaja memasukkan air. Dengan suasana kelas roket yang begitu menguntungkan, apakah kamu masih bisa memiliki halangan? Su Qianqian, yang tiba-tiba ceria, merasa lega. Benar, saya akan pergi ke kelas roket untuk sementara waktu, dan ketika kesempatan itu datang, saya pasti akan kembali. Sore itu, Tan Xiaonan yang cemas berulang kali mendesak Zhang Yu untuk membantunya keluar dari kelas. Zhang Yu tidak punya pilihan selain pergi ke Jia Jilin untuk meminta bantuan. Jia Jilin tidak bisa setuju sebelum hari ini. Beraninya Anda, seorang siswa,
menunjukkan pengaturan khusus sekolah. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Zhang Yu bukan lagi siswa biasa, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ia adalah pemimpin langsung. Maka permintaan pemimpin itu, tentu saja, harus dilaksanakan tanpa syarat, dan ia segera menelepon kantor urusan akademik. Pada pagi hari berikutnya, semua siswa seharusnya melaporkan diri ke kelas baru, tetapi Tan Xiaonan untuk sementara diberitahu, tempat itu dibatalkan, dan kelas 12 tetap tinggal. Tan Xiaonan tentu saja sangat senang, tetapi Li Yunliang benar-benar tidak bisa berkata-kata, dan ia tidak tahu apa maksud sekolah itu. Zhang Yu dibatalkan dari kelas roket tanpa penjelasan. Tan Xiaonan juga dikeluarkan dari kelas eksperimen, dan dia tidak memberikan penjelasan, dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan sekolah. Ada sejumlah orang di setiap kelas. 5 atau 6 kelas asli telah menjadi kelas utama, jadi siswa di kelas-kelas ini harus ditugaskan ke kelas lain. 12 kelas telah menambahkan beberapa anggota baru. Identitas Zhang Yu sebagai saudara pemimpin di kelas dan sekolah, pada dasarnya, para siswa di sekolah tidak mengenalnya. Mereka yang baru di kelas 12 tidak tahu apakah kelas pertama di sekolah itu baik atau buruk, tetapi mereka semua memiliki konsensus. Mereka harus mendengarkan pengaturan para pemimpin, atau mereka akan dengan mudah dituntun untuk memakai sepatu kecil. Di kelas 12, karena semua siswa eselon pertama diberangkatkan, ada lowongan besar dalam kolektif kepemimpinan kelas. Li Yunliang meminta Zhang Yu untuk segera mempersiapkan anggota baru komite kelas. Tan Xiaonan dipromosikan menjadi wakil kepala kelas, dan komite kelas yang tersisa bertambah satu persatu sesuai dengan kinerja akademis dan kinerja mereka di waktu normal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mantan komisaris disiplin Jiang Huan diangkat kembali sebagai komisaris ketenagakerjaan. Fatih Wu menjadi anggota komite disiplin dan menjadi pemimpin kecil. Dengan berakhirnya tahun pertama pelatihan militer, sekolah menengah pertama dianggap resmi dimulai. Zhang Yu juga pergi ke sekolah seperti biasa, dan tertidur di siang hari ketika dia mengantuk, dan tidak ada yang mengurusnya. Di malam hari, siaran langsung dilakukan selangkah demi selangkah, dan novel barunya, Mortal Cultivation, secara bertahap mulai disiarkan. Setiap malam, platform itu penuh sesak, dan Zhang Yujia terus-menerus ditanyai. Zhang Yuping masih harus bersekolah, dan persyaratan ini tentu saja diabaikan. Di bab terakhir perjalanan ke barat, interupsi akhirnya berakhir. Dengan berakhirnya karya ilahi ini, ketenaran Zhang Yu di dunia sastra melonjak. Para penulis di seluruh negeri saling merekomendasikan, menjadikan mahakarya ini sebagai pendatang baru di dunia sastra. Siapapun yang telah melihat versi lengkap perjalanan ke barat dalam segala hal. Pada dasarnya, mereka sangat mengejutkan. Orang-orang dengan keterampilan yang baik terkejut dengan tulisan yang indah dari karya ini, yang membuat orang sulit percaya bahwa itu ditulis oleh orang modern. Sedangkan bagi mereka yang tidak mahir, sungguh mengejutkan bahwa karya sastra modern bahkan tidak dapat melihatnya tanpa memegang kamus. Bagi akademisi Tiongkok yang telah dicuci otak oleh sastra daerah selama bertahun-tahun, sebuah karya tingkat dewa yang sebanding dengan 4 mahakarya tiba-tiba muncul, bagaimana mungkin itu tidak luar biasa.